Ketahanan pangan merupakan isu penting yang harus diperhatikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Ketahanan pangan terdiri dari 3 pilar, yaitu ketersediaan pangan, akses yang merata terhadap pangan, dan keberlanjutan sistem pangan secara keseluruhan. Indonesia sebagai negara agraris juga tidak luput dari tantangan ketahanan pangan. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, pada tahun 2022, sekitar 9,2% populasi Indonesia mengalami kerawanan pangan kronis, terutama di daerah tertinggal dan terpencil. Perlu solusi ketahanan pangan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Peranan sektor pertanian sebagai penghasil pangan di Indonesia menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, produksi padi tahunan di Indonesia mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Penyediaan beras pasca panen dalam jangka panjang mengalami kendala akibat keterbatasan teknologi penyimpanan, distribusi yang kurang tepat, dan minimnya penanganan pasca panen berbasis teknologi. Solusi pasca panen diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan mutu hasil panen. Salah satu teknologi pasca panen yang dapat menjaga kualitas komoditas pertanian pasca panen adalah edible coating. Teknologi edible coating merupakan salah satu inovasi yang mengacu pada pelapisan permukaan bahan pangan menggunakan senyawa yang dapat dikonsumsi untuk memperpanjang masa simpan dan mencegah kontaminasi pada hasil panen. Inovasi ini linier dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam SDGs poin kedua, yaitu tanpa kelaparan dengan target 2.4, dan SDGs poin ke-14, yaitu menjaga ekosistem laut dengan target 14.1. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengusulkan proposal penelitian dengan judul Teknologi Edible Coating berbasis kitosan nanopartikel dari limbah laut sebagai solusi pasca panen menuju pangan berkelanjutan. Saya Wahyu Satrowibowo dan rekan saya Siti Nafrista, serta dosen pembimbing kami Bapak Fasih Bintang Ilhami PhD, kami dari tim Universitas Negeri Surabaya. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama adalah bagaimana potensi kitosan berbasis nanoteknologi sebagai edible coating. Yang kedua adalah bagaimana efektivitas edible coating dari kitosan dalam mempertahankan mutu bahan pangan. Dan yang ketiga adalah bagaimana pemanfaatan limbah laut sebagai bahan baku bernilai tambah. Lalu tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengidentifikasi potensi kitosan berbasis nanoteknologi sebagai edible coating. Yang kedua adalah mengidentifikasi efektivitas edible coating dari kitosan dalam mempertahankan mutu bahan pangan. Dan yang ketiga adalah mengetahui pemanfaatan limbah laut sebagai bahan baku bernilai tambah. Setelah kita mengetahui tujuan utama dari penelitian ini, penting juga untuk memahami manfaat yang dapat diperoleh, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Manfaat ini menjadi dasar mengapa penelitian ini relevan untuk dilakukan, khususnya dalam ketahanan pangan dan pemanfaatan limbah laut. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam bidang ketahanan pangan pasca panen. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berfokus pada inovasi teknologi pangan dan pengolahan limbah laut menjadi produk yang bernilai tambah. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret dalam memperpanjang masa simpan hasil panen, sehingga kualitas komoditas pertanian tetap terjaga lebih lama. Dengan begitu, kerugian pasca panen dapat diminimalisasi. Penelitian ini juga membuka ruang pembelajaran bagi para peneliti, khususnya dalam mengeksplorasi potensi limbah laut sebagai bahan baku inovatif di bidang pangan. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organizations, bahwa sekitar 14% dari total produksi pangan dunia hilang sebelum mencapai tingkat retail, yang sebagian besar disebabkan oleh penyimpanan yang tidak memadai dan pengelolaan pasca panen yang buruk. Perlu alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Kitosan adalah biopolimer alami yang diperoleh melalui proses deasetilasi dari kitin.
Kitosan bersifat biodegradable, biokompatibel, dan non-toksik, memiliki kemampuan membentuk film, menahan air, serta sifat antimikroba yang kuat. Kitosan inilah yang menjadi edible coating, yang merupakan teknologi pasca panen yang berfungsi sebagai lapisan pelindung tipis, yang dapat dimakan dan diaplikasikan pada permukaan produk pangan, baik bersifat padat maupun cair. Penggunaan teknologi ini mampu meningkatkan daya tahan hasil panen dan mencegah kerusakan akibat proses penyimpanan. Jenis penelitian ini adalah true eksperimen yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terkontrol secara ketat, baik dalam bentuk desain fungsional maupun desain faktorial. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas edible coating yang berasal dari limbah laut dalam perpanjang masa simpan bahan pangan pasca panen sebagai upaya mendukung ketahanan pangan. Metode kuantitatif eksperimental dipilih karena mampu memberikan data yang objektif dan dapat diukur secara statistik, sehingga memungkinkan analisis hubungan antar variabel yang akurat. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 10 bulan dan akan dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya, bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada kitosan yang diperoleh dari ekstraksi limbah cangkang udang yang diperoleh dari daerah Kenjeran, Surabaya. Bahan yang kedua yaitu beras yang digunakan sebagai bahan pangan pokok uji, diperoleh dari hasil panen petani lokal di daerah Desa Kanrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Lalu beras diseleksi berdasarkan keseragaman ukuran dan kadar air di awal. Bahan yang ketiga yaitu pelarut asam asetat yang digunakan untuk melarutkan kitosan dan membentuk larutan edible coating. Bahan yang keempat ada aquades yang digunakan sebagai pelarut dan pencuci pada proses pembuatan coating. Bahan yang kelima yaitu natrium tripolifosfat, digunakan sebagai agen cross-linking untuk meningkatkan kestabilan bahan kitosan. Bahan yang keenam yaitu natrium hidroksida yang digunakan dalam proses deasetilasi pada proses ekstraksi kitosan dari kitosan kasar. Dan berikut adalah lampiran untuk instrumen penelitiannya. Penelitian ini dimulai dengan proses ekstraksi kitosan dari limbah cangkang udang melalui 3 tahap, yaitu demineralisasi menggunakan larutan HCl 1 molar, deproteinasi dengan larutan NaOH 1 molar, dan deasetilisasi menggunakan larutan NaOH 50% pada suhu 90 derajat Celcius selama 2 jam untuk menghasilkan kitosan murni. Kitosan yang diperoleh kemudian diformulasikan menjadi nanokitosan dengan metode ionotropic chelation. Proses ini dilakukan dengan melarutkan kitosan dalam asam asetat 1%, lalu dicampurkan dengan larutan natrium tripolifosfat sambil diaduk menggunakan stirrer magnetik pada kecepatan 1000 rpm selama 60 menit pada suhu kamar, hingga terbentuk suspensi nanokitosan. Larutan nanokitosan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan edible coating. Bahan pangan uji berupa beras direndam dalam larutan nanokitosan selama 3 menit, kemudian ditiriskan dan dikeringkan pada suhu ruang dalam ruangan bersirkulasi udara selama 24 jam hingga permukaan beras terlapisi sempurna. Selanjutnya, pada analisis data kandungan, kitosan dalam larutan hasil isolasi dan modifikasi dianalisis menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang tertentu. Analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan persamaan Lambert-Beer sebagai berikut. Dan berikut adalah lampiran kerangka berpikir yang telah kami buat. Dengan implementasi strategi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas ketahanan pangan Indonesia dan berdampak positif bagi tujuan pembangunan berkelanjutan.